Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami serta terang bagi jalan kami. Untuk itu ajarlah kami Bapa, supaya kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Sakaria pasal 1 ayat 3. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, menyadari kesalahan adalah langkah awal untuk sebuah keselamatan. Menyadari kesalahan adalah langkah awal untuk merespon keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Dan pertobatan adalah respon daripada keselamatan itu. Jadi sehingga kalau kita mau kembali kepada Tuhan, yang pertama kita menyadari dulu, kita sadar diri dulu bahwa kita adalah orang berdosa. Tetapi kita orang berdosa yang mau menyadari, yang mau sadar akan dosa dan kesalahannya. Bukan sebaliknya merasa sok bersih, tidak pernah melakukan dosa atau seperti orang Farisi. Jadi menyadari kesalahan itu, sadar diri akan dosa-dosa itu adalah langkah pertama untuk kembali kepada Tuhan. Lalu itu yang kita lihat di dalam nas ini. Melalui Sakaria, Allah menginginkan, Tuhan Allah meminta kita supaya kembali kepadanya. Kembali kepadanya artinya betul-betul berdiam di dalam Dia, melakukan kehendaknya, menjauhi segala larangannya, dan betul-betul hidup kudus di dalam Dia. Artinya seluruh hidup kita ini, baik pikiran hati, baik dan tingkah laku kita, perbuatan kita, harus semua sesuai dengan kehendaknya. Itu yang mau ditekankan oleh nas ini kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Kadang kita seringkali berbicara, ya saya mau kembali, tetapi hati kita tidak. Seringkali kita datang ke gereja, tetapi badan kita yang di gereja, tetapi hati kita tidak. Seringkali kita melaksanakan ibadah-ibadah atau perkumpulan rohani, badan kita yang ada di sana, tetapi pikiran kita tidak. Atau seringkali kita berkata bahwa saya siap melakukan perbuatan baik, siap membantu, tetapi pelaksanaannya tidak. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana seluruh hidup kita ini harus totalitas kembali kepada Tuhan. Totalitas baik tindakan kita, hati, pikiran kita harus betul-betul ada di dalam Dia. Lalu apa yang mau kita lihat? Apa yang mau disampaikan oleh Tuhan ketika kita kembali kepadanya? Maka Dia pun akan ada di dalam kita. Maka Dia pun akan kembali kepada kita. Ketika Allah telah menyembunyikan wajahnya, ketika Allah telah menyimpan berkat-Nya, tidak memberikan kepada kita lagi akibat daripada kita menjauh dari Dia, maka sekarang kalau kita kembali kepadanya, maka Dia ada di dalam kita. Kembali kepada kita artinya Dia membuka berkat-Nya, Dia membuka semua jalan kebaikan yang dari Dia kepada kita. Itu Bapak Ibu Saudara-saudari, artinya kalau kita kembali, maka Dia pun akan kembali kepada kita. Jadi hubungan yang jauh selama ini akibat daripada kita telah berdosa, maka akan kembali dekat. Allah yang selama ini menyembunyikan wajahnya akibat pelanggaran kita, Dia sekarang akan memalingkan wajahnya kembali kepada kita. Maka apa yang mau kita lihat dari situ? Ya, hidup kita akan terberkati. Keselamatan itu akan menjadi milik kita. Allah akan berada di pihak kita.
Allah akan bertindak di dalam setiap persoalan hidup kita. Itu yang mau kita dapatkan ketika kita mau kembali meninggalkan segala kejahatan, meninggalkan segala dosa-dosa kita. Lalu itu yang mau kita lihat dari nas kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimanapun kita harus menyadari, kadang kita harus jawab masing-masing, apakah memang betul-betul kita sudah kembali kepada Tuhan? Apakah betul-betul kita memang ada di dalam Dia? Apakah setiap persekutuan kita kepada Tuhan, baik itu ibadah di gereja, baik itu pertanyaan, baik itu PHD, baik doa-doa kusuk kita di rumah, doa-doa pribadi kita di dalam kamar kita masing-masing, apakah itu memang betul-betul sudah bersih, tulus ibadah kita itu kepada Tuhan? Atau jangan-jangan seperti yang saya katakan tadi, hati atau badan kita yang ada di gereja, badan kita yang ada di pertanyaan, tetapi hati dan pikiran kita berada di tempat lain. Itu perlu Bapak Ibu Saudara-saudari koreksi bagi kita masing-masing. Kembali kepada Tuhan, totalitas itu, hati, jiwa dan pikiran kita betul-betul harus sejalan, harus mau mengikuti Tuhan Allah. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan jahat, iri hati, dengki, tinggalkanlah itu. Marilah kita saling mendukung, saling mendoakan, saling mensupport. Artinya marilah berbahagia dengan orang yang berbahagia, tertawa dengan orang yang tertawa, menangis dengan orang yang menangis. Itu sangat perlu Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu bagaimana kita juga tidak mau berdiam diri melihat teman kita yang tinggal, yang selalu melakukan dosa. Bagaimana kita peduli kepada mereka. Bagaimana kita juga melalui nats ini mau memaafkan orang. Ketika Tuhan mau kembali kepada kita karena kita telah kembali kepadanya, mau bertobat, bagaimana kita juga supaya bisa membuka pintu maaf bagi orang-orang yang bersalah kepada kita. Tidak menyimpan dendam. Tidak selalu berargumen atau membahas hal-hal, memperdebatkan hal-hal yang tidak penting di dalam kehidupan kita ini. Ini yang kita lihat melalui nas ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk itu marilah kembali kepada Tuhan. Amanginang, saudara-saudari semua, lakukanlah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu berakar dan berbuah di dalam hidup kami masing-masing, dan kami akan tetap menjadi saksi-saksi-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Kami serahkan hidup kami Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menuntun dan membimbing kami dalam setiap langkah kaki kami. Terima kasih Yesus, hapuskan kami dari segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.